Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sen Antoni dengan NIM 202410102030 dan saya dari kelas Data Mining A. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal dari modul 2. Jadi menurut saya pembahasannya adalah sebagai berikut. Oke, jadi soalnya adalah ini. Oke, soal pertama adalah jelaskan makna dataset, data training, dan data testing. Jawabannya adalah ini. Jadi dataset merupakan kumpulan dari objek-objek atau data atau yang sering disebut record, point, vector, pattern, event, observation, case, atau bahkan juga data. Lalu data training atau data pelatihan ini adalah digunakan untuk melatih suatu algoritma, biasanya membentuk presentasi dari keseluruhan dataset bersama dengan satu set pengujian. Oke, selanjutnya adalah data testing. Jadi ini digunakan untuk testing, jadi menguji model tersebut sebagai simulasi penggunaan model pada dunia nyata. Oke, selanjutnya adalah jelaskan proses penyusunan dataset. Ada 6, yaitu pertama agregasi, itu adalah penggabungan beberapa atribut data menjadi sebuah atribut yang tunggal bisa dibilang. Lalu sampling, jadi pengambilan sebagian data yang mewakili keseluruhan populasi, jadi diambil sampelnya saja. Dimensionality reduction sesuai dengan namanya adalah pengurangan jumlah atribut. Lalu feature subset collection, ini adalah cara lain untuk mengurangi dimensi dari data. Discretion dan binarization. Oke, untuk discretion adalah transformasi atribut kontinu menjadi atribut kategorial. Lalu binarization adalah sesuai dengan namanya ya, mengubah atribut kontinu maupun discrete menjadi atribut biner. Binarization. Mengubah menjadi biner. Oke, lalu atribut transformation. Jadi sebuah fungsi untuk memetakan sebuah rangkaian nilai dari atribut tertentu ke satu set nilai pengganti baru sehingga tiap nilai lama tersebut dapat diidentifikasikan sebagai nilai yang baru. Oke, selanjutnya adalah jelaskan makna atribut dataset iris, jelaskan pula makna dataset iris. Jadi saya akan menjawab nomor 3 dengan nomor 4 dengan satu hal karena sama. Jadi untuk kelas data set, untuk atribut dataset iris itu adalah petal width, yaitu lebar dari mahkota bunga. Oh ya, iris ini adalah jadi dataset ini adalah sebuah dataset bunga iris itu sangat sering digunakan untuk pengujian juga. Lalu biasanya yang diambil adalah ada 3 warna atau jumlahnya itu ada 3 sehingga dibagi juga ini dibagi dalam 3 kelas. Lalu untuk atributnya ada 4, yaitu yang pertama adalah lebar kelopak, lalu ini panjang kelopak. Petal itu mahkota. Jadi panjang mahkota, lalu lebar mahkota, lalu ini panjang kelopak dan lebar kelopak. Ini ada setosa, virginica, versicolor, dan anope. Jadi untuk indeks 0 itu adalah panjang mahkota, lalu indeks 1 itu adalah lebar mahkota, indeks 2 adalah lebar kelopak, dan indeks 3 atau terakhir itu adalah panjang kelopak. Oke. Nomor 5, buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk setosa, hijau versicolor, biru virginica, dan kuning untuk unknown. Jadi untuk pembagiannya adalah ini, sudah saya kerjakan di bawah. Sepal length dan petal width. Jadi sepal length adalah indeks 3, lalu petal width adalah indeks 0. Jadi sederhananya dibuat seperti ini. Didefinisikan dulu untuk variabel A apa, lalu variabel B apa. Ini jadi kalau sesuai dengan yang sudah saya buat untuk lebih mudah ini, di 30 semua, hanya namanya aja yang dirubah dan warnanya.
Lalu kalau dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi untuk yang setosa warna merah, yang warna hijau itu versicolor, warna biru itu virginica. Untuk yang ano warna kuning banyak tersebar di ketiganya ini. Oke, selanjutnya kurang lebih sama ya, karena yang diambil juga beragam. Jadi langsung saja sepal with ke petal length, lalu sepal with petal with, sepal length petal length. Sepal with petal length. Jadi sepal with itu di 2, lalu petal length di 1. Jadi sisa yang dibuat jadi diambil semua dulu, lalu diambil indeks kedua dan indeks pertama, sama langkahnya, lalu tinggal diulang. Hasilnya seperti ini. Untuk sepal with dan petal with hasilnya seperti ini. Lalu untuk sepal length, petal length, kira hasilnya seperti ini. Oke. Selanjutnya adalah jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Oke, untuk yang kali ini saya menggunakan pemetaan yang sama. Jadi saya juga serupa caranya, hanya saja digabung menjadi satu. Seperti ini. Jadi saya juga menggunakan bentar, saya scroll dulu. Jadi juga saya menggunakan ini sebagai acuan. Lalu saya masukkan dalam ini. Jadi sudah saya definisikan dulu. Jadi untuk yang petal length, lalu petal width, sepal length, sepal width, didefinisikannya sesuai yang soal sebelumnya. Lalu gantikan. Nah, ini adalah untuk setosa. Mungkin belum bisa dibandingkan karena virginica dan versicolor masih belum di-run, jadi akan saya run dulu. Oke. Nah, jadi mungkin bisa dilihat lebih jelas bahwa untuk virginica dan versicolor untuk pembagiannya itu jauh lebih jelas dibandingkan dengan setosa. Karena setosa ini mungkin yang mana yang bagian ini, mungkin mana yang bagian ini. Jadi untuk pembagiannya sendiri masih kurang jelas. Berbeda dengan virginica yang sudah lebih terpampang jelas. Jadi ada yang di kiri atas, ada yang di kiri bawah, kanan atas dan kanan bawah. Begitu juga dengan yang versicolor. Berbeda dengan ini yang agak tercampur menjadi satu, mungkin yang ini ada bagian yang kiri atas ini ada bagian yang kanan atas, atau sebaliknya begitu juga yang bagian bawah. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Perhatikan data yang berjenis unknown, jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Oke, untuk yang itu saya akan kembali ke soal nomor 5. Untuk meramal data jenis unknown, kalau dalam hal ini mungkin bisa dilihat dengan warna ya. Jadi apa yang dekat dengan warna tersebut, jadi misalnya kuning yang di daerahnya setosa ini, dapat diasumsikan bahwa unknown yang ini adalah anggota, jadi dimiliki oleh kelas setosa tersebut. Lalu untuk yang di dalam yang area versicolor yaitu hijau juga dimiliki oleh kelas versicolor. Begitu juga untuk yang virginica. Untuk yang berikutnya pun seperti itu. Oke, lalu terakhir buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, dan biru untuk virginica. Ini gunakan perintah plot dan operasi slicing pada NumPy untuk mempermudah tugas Anda. Oke, jadi soal terakhir. Untuk mempermudah, saya menggunakan label nama. Untuk namanya ini sesuai dengan
sesuai dengan indeks yang ada di atas. Jadi ini indeksnya 0123 sesuai juga dengan di atas. Lalu memakai perulangan for. Jadi untuk I yang ada di 0 sampai elemen 1 setosa, jadi ini adalah indeksnya 0123. Plot label nama setosa, jadi yang diambil adalah yang pertama dulu, lalu diambil semua. Color red, jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang Virginica blue, untuk yang versi color green jauh. Jadi seperti ini. Oke, mungkin sekian saja pembahasan modul 2 ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan atau baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan terima kasih banyak telah menonton.